Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tidak terasa 6 tahun sudah kalian berada bersama kami di Nusantara. Rasanya baru tahun kemarin kalian bersama kami. Bapak dan Ibu guru masih ingat betul ketika kalian masih kecil, ketika kalian masih baru terasa, kalian senantiasa minta ditemani kami ketika mau bercerita, minta didengarkan oleh anak-anak yang Ikhwan ketika mau main bola. Guru-guru Ikhwan senantiasa ajak untuk bermain, dan kami pun merasa senang sekalian ketika kalian senantiasa melibatkan kami dalam segala aktivitas antum semua. Anak-anakku, Bapak juga masih ingat betul bahwa ketika antum ada yang saling berselisih sesama kalian, ada yang menangis karena berselisih itu kemudian didamaikan oleh guru-guru. Juga ada yang kemudian menangis karena lama menunggu jemputan umi dan abinya, kemudian didiamkan oleh guru-gurunya dan antum tidak kemudian. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak bangga, begitu banyak kenangan yang tidak bisa Bapak sampaikan di sini satu persatu. Bapak juga merasa bangga ketika guru-guru menyampaikan ilmu untuk bekal kehidupan antum. Antum diajarkan membaca, menulis, berhitung, sampai ilmu agama, sampai ilmu kehidupan sebagai bekal antum nanti. Antum menerimanya dengan baik. Dan begitu banyak anak-anakku kenangan-kenangan indah yang tidak mungkin Bapak dan Ibu guru lupakan. Banyak kenangan-kenangan indah yang akan senantiasa terpatri sampai umur ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, anak-anakku yang Bapak sayang, kau adalah pelita bagi kami di saat para guru kami Lukman banyak beban kehidupan yang senantiasa berderajat. Namun ketika Bapak, Ibu guru sampai ke insan kama bertemu dengan antum semuanya, beban itu terasa hilang. Kenapa? Karena bertemu dengan antum semua yang lucu-lucu, asik dan soleh. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat mengharukan ini bercampur dengan kesedihan. Kenapa sedih? Karena pada hari ini kami harus berpisah dengan antum. Ada 3 pesan dan nasihat yang Lukman sampaikan. Yang pertama adalah mohon ini diamalkan oleh antum. Jangan sampai antum tinggalkan apa yang Lukman nasihatkan. Yang pertama adalah amalkan ilmu-ilmu Islam yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru antum, khususnya tentang kejujuran yang senantiasa ditanamkan oleh Bapak Ibu gurunya. Karena pada akhir zaman ini kejujuran itu hilang, dan anak Pak guru titipkan itu kepada antum semua. Yang pertama, jaga nilai-nilai Islam dan kejujuran khususnya terpatri dalam diri antum. Pesan yang kedua dan nasihat Lukman yang kedua, dan juga ini perwakilan dari Bapak dan Ibu guru, adalah taat
hormati, takdimi Umi dan Abi. Kenapa nak? Karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak-anaknya. Allah letakkan keridhaan itu terhadap keridhaan Umi dan Habibnya. Sepintar apapun antum, sesukses apapun antum nanti dalam hidup, kalau antum kemudian durhaka Umi dan Habib, kalau antum berani bicara yang lebih tinggi suaranya, maka yakinlah, Palupan yakin antum tidak akan mengenal kebahagiaan yang hakiki. Kehidupan antum akan sengsara di dunia dan akhirat ketika antum walaupun pintar, walaupun sukses, tetapi pesan yang kedua, antum tidak birrul walidain. Yang ketiga, pesan Palupan yang harus antum ingat-ingat adalah taati dan takdimi guru-guru antum nanti ketika antum bersekolah, kemanapun antum berada. Kenapa? Karena Allah letakkan keridhaan seorang santri ataupun murid itu, Allah letakkan kepada ridhonya ustaz, ustazah ataupun guru antum. Seberapa lama antum sekolah, seberapa antum kuliah S1 sampai S3, seberapa antum pinter ketika antum sekolah, nah, ketika antum kuliah, nah, tapi kalau antum di situ tidak pernah taklim kepada guru antum, kalau di situ antum tidak pernah hormat kepada guru antum, demi Allah antum tidak akan pernah merasakan yang namanya barokah ilmu. Antum tidak akan pernah merasakan yang namanya manfaat ilmu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pada kesempatan ini 3 pesan yang harus antum ingat. Pesan Pak Lukman, termasuk pesan guru-guru antum semuanya. Yang pertama adalah amalkan ilmu-ilmu yang telah Bapak Ibu guru tanamkan di sini, yaitu tentang Islam. Yang kedua, hormati, taati Umi dan Abi. Yang ketiga, hormati dan takdimi guru-guru antum dimanapun antum berada. Silakan anak-anak sekalian, Bapak yang cita-cita antum setinggi langit, boleh antum tadi jadi arsitek, boleh antum kemudian jadi dokter, boleh antum jadi insinyur, jadi pengusaha, jadi apa saja, asalkan antum pengusaha, direktur, pengusaha, ataupun arsitek yang Islam. Karena tanpa itu, maka kehidupan antum tidak akan memperoleh kebahagiaan. Tentunya anak-anakku sekalian, di sini Bapak dan Ibu guru melalui Pak Lukman akan senantiasa mengiringi kehidupan antum dengan doa-doanya. Maka doa Bapak dan Ibu guru di Santam akan senantiasa bersama antum. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh guru antum ketika antum nanti kelak sukses. Sukses dalam artian antum menjadi anak yang soleh dan soleh. Bukan sukses yang mananya hanya arti duniawi, yang akhirnya antum akan mencoreng-coreng kedua orang tua dan juga mencoreng-coreng nama baik guru-guru antum. Selanjutnya kepada Umi dan Abi, pada hari ini dengan penuh berat hati, karena kami merasa anak-anak ini adalah anak-anak kami yang begitu luar biasa cerdas, dan rasanya belum lama, tetapi ternyata sudah 6 tahun bersama kami, dan jejak itulah yang memisahkan kami. Tapi insya Allah doa tidak akan pernah terbatasi. Doa kami akan terus Bapak Ibu untuk mendoakan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh bahagia ini, bercampur keharuan dan juga penuh kesedihan bagi kami, karena kami harus ditinggalkan oleh anak-anak yang hebat-hebat, anak-anak para juara ini. Diserahkan kembali ke pangkuan Umi dan Abi tercinta. Pesan kami Bapak dan Ibu guru kepada Umi dan Abi, lanjutkan
dan jaga nilai-nilai keislaman yang telah kami berikan, agar anak-anak ini kemudian hari akan senantiasa mampu untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, anak-anak yang kemudian jujur di dalam melaksanakan aktivitas. Karena bumi dan api, kita akan sendiri terjadi yang namanya kejujuran hampir sempurna. Yang selanjutnya, pilihkan anak-anak yang cerdas ini, Bapak Ibu. Pilihkan anak-anak kita yang hebat seperti ini. Sekolah-sekolah yang menghantarkan anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana cirinya sekolah atau pendidikan yang menghantarkan anak ini menjadi anak soleh dan solehah? Cirinya adalah sekolah itu memberikan peluang yang luas kepada anak-anak kita untuk mampu menjalankan syariat Islamnya. Sekolah yang kemudian memberikan kebebasan ketika anak-anak ini telah kami ajarkan untuk menutup auratnya. Sekolah-sekolah yang kemudian memberikan kebebasan untuk menjalankan apa yang telah diajarkan kami terkait keislaman. Karena bumi dan api, tanpa itu maka silakan bumi api akan merasakan betapa pedihnya hati ini ketika seandainya anak-anak kita yang tidak memiliki bekal yang cukup terkait keislaman. Karena ingat bahwasannya dunia ini adalah fana, dunia ini sementara. Tempat kita adalah akhirat yang nantinya Umi Abi akan ditanyai terkait tanggung jawab Umi Abi terhadap amanah anak-anak ini. Ciri yang kedua, Umi dan Abi sekolah yang mampu menghantarkan anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah adalah di situ ada guru-guru yang soleh dan solehah. Tidak asal kita menitipkan anak, karena ini adalah amanah. Cari sekolah yang di situ guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru yang di situ aktivitasnya adalah membaca Al-Quran, guru-guru yang di situ senang pengajian, bukan guru-guru yang sebaliknya. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, anak itu hanya amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban akhirat sana. Dan kita juga sudah sering mendengar, kita sering mampu bahwasanya ketika kita salah mendidik anak-anak ini, di dunia Bapak Ibu pasti kelimpungan, dan di akhirat pasti, kalaupun seandainya kita di dunia sudah soleh, tapi karena kita salah mendidik anak ini, maka kemudian anak ini akan menyeret kita ke nerakanya. Alhamdulillah. Namun seandainya Umi dan Abi berusaha, berjuang sekuat tenaga, karena ini adalah amanah, untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, dan kemudian tidak pernah takut terhadap rezeki, karena betul bahwa rezeki anak telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Umi dan Abi. Umi Abi adalah hanya wasilah. Belum tentu ketika Umi Abi menyerukan di Santama kemudian ini dan itu, tapi karena memang Umi dan Abi menyerukan di Santama, Umi dan Abi menyerukan sekolah Gontor dan sebagainya, maka kemudian rezeki itu bocor. Karena hakikatnya rezeki itu bukan untuk Umi dan Abinya. Rezeki itu adalah khusus untuk anak-anaknya, yang ketika Umi Abi adalah dapat amanah untuk mendidiknya. Oleh karena itu Umi dan Abi yang dihormati, yang kami hormati, sekali lagi jangan sampai salah didik. Kenapa? Karena nanti ketika kita benar dalam mendidik, insya Allah jerih payah kita di dunia tidak seberapa sebenarnya, karena rezeki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita naikkan iman kita, keyakinan kita terkait itu, maka insya Allah Umi dan Abi akan merasakan jerih payahnya, baik di dunia ataupun akhirat. Di dunia anak-anak menjadi qurratul uyun, penyejuk hati Umi dan Abinya. Dia akan senantiasa membahagiakan Umi dan Abinya. Dia akan tahu keadaan Umi Abinya. Dan nanti di akhirat sana
anak-anak yang soleh dan soleh dari didikan umi dan abinya, dan tidak salah memilihkan sekolahnya, tidak salah memilihkan pendidikannya, maka di akhirat nanti kalau toh seandainya umi dan abi ketika di dunianya amalnya kurang sehingga kemudian ditakdirkan oleh Allah harus masuk ke neraka, naudzubillah, tapi ketika kemudian sungguh-sungguh mendidik anak kita dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang soleh dan solehah seperti anak umi dan abi ini tidak akan pernah ridho dan tidak pernah akan rela ketika uminya diseret oleh malaikat untuk masuk ke neraka. Tapi anak-anak ini karena didikan umi dan abi dengan penuh kesungguhan, maka insya Allah anak-anak ini akan senantiasa menghalangi malaikat itu untuk memasukkan umi abinya ke neraka. Sampai dalam hadis itu umi abi disampaikan, malaikat ini bingung dan kemudian menghadap Allah, dan kemudian Allah memerintahkan ke malaikat ini, tanyakan ke anak-anak itu apa sebenarnya mau. Maka ketika anak-anak yang soleh didikan umi dan abi itu ditanya oleh malaikat, apa sebenarnya yang antum inginkan wahai anak? Maka jawaban anak yang soleh apa Nabi? Jawabannya adalah anak tidak mau masuk surga sendiri. Anak tidak mau masuk surga tanpa umi dan abinya. Saya ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama umi dan abi. Begitu juga umi dan abi, ketika anak umi dan abi ini menjadi anak yang soleh, insya Allah guru-gurunya pun akan kecintaan, karena orang yang soleh itu akan senantiasa mencari siapa dulu yang mendidikku. Oleh karena itu umi abi dalam kesempatan ini saya mengajak kepada umi abi, tolong sungguh-sungguhlah dalam mendidik anak-anak ini, karena agar tujuannya kita nanti bersama-sama ketika dipanggil di hadapan Allah bersama-sama bisa masuk surganya Allah bersama. Antara gurunya, antara umi abinya dan anak-anaknya itu tidak ada yang satu ke neraka yang satu ke surga, tapi semuanya bersama-sama akan berbondong-bondong bersama Rasulullah SAW, dididik oleh Rasulullah SAW. Anak-anak ini kita gurunya dan umi dan abinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, anak-anakku sekalian, kunci kesuksesan itu adalah ridhonya guru-guru antum. Tadi Pak Lukman sampaikan bahwa Allah meletakkan ridhoan calon santri itu terhadap guru-guru antum, dan juga Allah meletakkan ridhoan terhadap anak-anaknya terletak pada umi dan abi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, silakan nanti antum cari guru-guru antum, mohonkan doa, minta maaf kepada guru-guru antum agar cita-cita antum tercapai, dan juga cari umi dan abi di belakang sana, peluk umi, dan di situ antum sampaikan permohonan maaf kepada abi dengan penuh ketulusan, agar keluarlah keridhaan dari mereka, guru-guru dan juga umi-uminya, sehingga antum akan sukses di dunia wal akhirah. Dan kepada umi dan abi, nanti ketika anak-anak ini turun mencari gurunya, anak ini kemudian mencari abi, umi dan abinya, tolong doakan anak-anak ini, maafkan segala kesalahannya, dan hantarkan anak ini menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Mungkin itu yang bisa Pak Lukman sampaikan atas nama Insan Tama dan guru-guru juga yayasan di sini. Anak-anakku sekalian, tentunya selama 6 tahun bersama, maka banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh Pak Lukman, dilakukan oleh guru-guru antum. Oleh karena itu Pak Lukman mohon maaf, guru-guru antum minta maaf, dan sekali lagi doa kami akan senantiasa mengiringi kehidupan antum dalam setiap langkah antum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.